Si Huolong keluar. Ayah angkat Ziruo. Si Huolong. Kamu keluar. Ziruo. Bagaimana dengan ayah angkat Ziruo? Aku tidak tahu datang. Zhang Wuji, kamu datang ke pintu dengan inisiatifmu sendiri hari ini. Tidak heran Toko, kita tidak membicarakan kesetiaan dunia persilatan. Jangan menindas yang lemah dengan yang kuat. Tulis untuk membantu semua anak-anak dengarkan perintah. Baiklah. Formasi pembunuh anjing. Baiklah. Guigang formasi pembunuh anjing punya nama yang bagus. Hanya mudah untuk membunuh anjing, tidak mungkin menaklukkan naga dan harimau. Hello Zhang Wuji. Aku akan melihatnya hari ini. Seberapa hebat kamu bisa? Kamu tidak ingin meninggalkanku hari ini untuk menulis setengah langkah. Tutup pintu dan pukul anjing.
Zhang Wuji. Zhang Wuji, kamu tidak berhenti. Elder Chen, jangan sakiti Miss You. Kamu sampah. Chen Youliang, kamu. Kamu adalah geng terbesar di dunia, tidak takut menghina prestise Hong Qigong. Bunuh. Metode tongkat anjing. Tongkat untuk anjing ganda. Balikkan anjing terbalik. Pukul anjing di punggung. Kenapa kamu memukulku? Jangan pukul aku. Kamu mencari kematian. Tidak ada anjing di dunia. Kenapa kamu memukulku? Kamu memukulku. Kamu memukulku dulu, kamu memukulku dulu. Kamu sampah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa formasi kacau? Kenapa Bayar King pergi? Bukan aku yang menyuruhmu memukulku dulu. Aku tidak memukulmu. Aku tidak memanggil. Bukan aku. Kamu yang membiarkannya pergi. Kamu.
Siruo. Ziruoshi, jangan lakukan ini. Menjola, urus urusanku. Hentikan Song Qingshu. Dasar bajingan. Kau mengkhianati Wudang. Mengapa menggunakan Kung Fu Wudang? Mengapa menggunakan ilmu bela diri yang diajarkan ayahmu? Apa bagusnya Kung Fu sekolah Wudang? Ini terlalu licik. Elder. Ilmu bela diri Gang cuma begitu saja. Siapa lagi yang datang untuk mencerahkan saya? Saya datang. Paman. Kamu anak durhaka mengkhianati Wudang. Dan membunuh paman ketujuhmu. Hari ini, saya akan membersihkan pintu untuk Wudang.
Pemimpin. Apa paman kedua baik-baik saja? Baik. Mowgli. Uskup Sang baik-baik saja. Zero. Uskup-uskup. Pemimpin Wuji. Guru, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja, Guru? Tuan, saya akan datang. Utusan Venue, dengarkan perintahku, kamu tidak boleh menembak. Ayah angkat. Caeng Kun. Hati-hati, pemimpin.
Raja Lang waspada. Raja Lang. Pergilah. Yang Zuo meminta kakak tertua Yin Wuji untuk punya anak. Saya berterima kasih atas tanganmu. Tercemar darah orang tak bersalah. Sungguh layak mati untuk ini. Hari ini kamu datang menyelamatkan saya. Bertarung dengan 3 biksu terkemuka. Jika ada kerusakan, saya lebih berdosa. Sungguh layak mati untuk ini. Saya harap kamu segera pergi. Raja Lang, apa kamu baik-baik saja Raja Lang? Pemimpin Raja Lang tidak bisa bertahan lagi. Wuji, mengapa kamu tidak pergi? Tidakkah kamu mendengarkan ayah angkatmu? Ayah angkat Wuji. Apakah kamu harus memaksaku untuk memutuskan meridianku? Ayah angkat jangan. Mowgli. Raja Lang. Apa yang harus dilakukan dengan pemimpin? Kakek Raja Lang. Bagaimana dengan kakek Raja Lang, bangun cepat. Bagaimana dengan Raja Lang? Apakah kamu baik-baik saja Raja Lang? Tidak apa-apa. Ilmu bela diri dari 3 biksu terkemuka benar-benar luar biasa. Hari ini Min Jiao saya tidak bisa menembus. Datang lagi di masa depan. Min Jiao memang master seperti awan yang Raja Lang. Zhang Jiazhu, 3 saudara saya. Di sini kami menunggu kunjungan ketiga Master Zhang. Nyonya Song, kepala sekolah Mei, adalah yang terbaik dalam seni. Jika kamu mengalahkan 3 tetua faksi, N bisa memecahkan penjara. Ekstrak Raja Singa Emas Xie Sun. Kita semua ingin melihat keterampilan Nyonya Song. Tapi hari ini biarkan kursi ini 1 lawan 3. Tidak hanya tidak adil tetapi juga tidak sopan. Bagaimana dengan ini? Lebih baik panggil Yi yang terluka di kursi ini kemarin, yang belum sembuh bergabung dengan kekuatan anak-anak. Apa yang kamu katakan? Nyonya Song ingin mengundang seseorang untuk membantu. Kenapa tidak? Apakah Master Zhang bersedia? Semuanya seperti yang diperintahkan. Master Zhang datang untuk mengajar lagi hari ini. Para junior mengganggu lagi. Zhang Jiazhu kalah dari ini kemarin. Apakah bawahan kepala faksi Mei itu nyata? Benar. Itu aneh.
Kakak yang. Tetua dan keren kita. Bunuh mereka semua. Saya mengerti. Dari mana wanita ini berasal? Saya hanya bertemu dengannya sekali. Saya tidak tahu namanya. Saya hanya tahu bahwa dia memiliki banyak hubungan dengan geng tulisan. Lakukan. Yang terberkahi, saya telah mendengar bahwa itu adalah klasik hari ini. Tidak sulit untuk memahami, bahwa tidak sulit untuk memegang. Jika kamu berusia 500 tahun setelah kehidupan berikutnya, diyakini bahwa semua makhluk hidup didengar dan dipahami oleh kitab suci dan kepercayaan. Mengapa manusia yang pertama kali langka? Orang ini tidak memiliki diri dan tidak memiliki siapapun. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Jadi apa penampilan manusia tanpa fase makhluk hidup? Ayah angkat, uskup-uskup, lihat kamu. Kamu biarkan aku kembali ke ayah angkat. Wuji, kamu jangan. Maafkan, bagaimana anak ini tersinggung. Ayah angkat duduk dan tunggu sebentar.
Zero datang untuk membantuku melindungi ayah angkatku. Zero jangan. Lingkaran setan Fajra. Pelan. Amitabha Tuan Sang, tolong bantu dirimu sendiri. Bagaimana tiga tuan tersinggung? Amitabha. Ayah angkat. Tidak, APA Terma, Casey Rajasinghe. Bagaimana kabarmu ayah angkat? Aku baik-baik saja. Apakah kamu ingin mencobanya? Rasa cakar tulang sendiri, Juin. Gadis, tunggu sebentar. Terima kasih gadis. Menyelamatkan nyawa ayah dan anakku adalah kebajikan besar. Gadis Yao ini melakukan banyak ketidakadilan. Akan ada hari pembalasan. Memohon gadis untuk memberinya maaf untuk sementara hari ini. Raja Singa Emas cepat bertobat. Seperti yang kamu katakan. Terima kasih gadis. Amitabha, kamu bajingan. Ayah angkat, ayah angkat, ayah angkat, mengapa ayah angkat tidak melawan? Telapak tangan Wuji. Aku membalasnya untuk pendidikannya. Cengkun. Aku harus membalasmu. Dari sekarang, aku tidak akan merasa bersalah padamu. Binatang, aku membunuhmu.
Raja Singa ayah angkat. Jangan khawatir, Cheng Kun akan masuk. Orang yang bijak menjadi orang buta. Dia bukan tandingan ayah angkat. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah. Ayah angkat, ayah angkat. Pengkhianat, kau buta. Telah menjadi sampah. Dari sekarang aku tak bisa lagi berbuat jahat di dunia. Ayah angkat. Ayah yang adil, ayah yang adil, ayah yang adil, Raja Singa. Mengapa kau melakukan ini, ayah? Cheng Kun, kau membunuh seluruh keluargaku. Hari ini aku merusak matamu. Aku juga menyerah. Kau mengajariku ilmu bela diri sebagai balasannya. Dari sekarang aku tak ada hubungan lagi denganmu. Aku Xie Sun yang banyak berbuat jahat. Aku tidak berencana hidup sampai hari ini. Di antara para pahlawan dunia, siapa anggota keluarga yang ada? Dibunuh oleh Xie Sun. Silakan datang dan ambil nyawa Xie. Jangan lupa kau tak bisa berhenti. Tidak akan dibalas setelah kejadian. Hindari menambah dosa ayah angkatmu. Wuji, anak baik, kau minggir. Ayah baptis aku tak bermoral. Berjalan-jalan. Ayah Xie Sun, Yanling Fetian pisau. Apa terluka oleh orang-orangmu? Yaling Zun memang dibunuh oleh Xie. Kemudian minta kakak Qiu untuk melakukannya. Ayah angkat. Siapa nama guru ini? Namaku Jing Zhao. Nona Yao, trikmu adalah membunuh orang. Sangat beracun. Jika kau tidak bertindak, aku hanya sedikit ragu. Kau berlebihan hari ini. Aku akhirnya mengerti asal-usul ini. Ayo pergi. Guru Zhang. Aku tahu kau punya misteri di hatimu.
Tidakkah kau ingin mengetahuinya? Kakak Cheng telah menyelamatkan berkali-kali. Dade tidak berani mengucapkan terima kasih. Hanya ada masalah besar di sini. Kecurigaan di hati Zhang Wuji. Tidak terlambat untuk mengetahuinya nanti. Hal baik sampai saat ini. Kau tidak ingin merusak reputasimu. Aku pamit. Selamat tinggal. Cepat. Ziruo, kamu baik-baik saja. Zichun, kamu baik-baik saja. Ziruo, kamu baik-baik saja. Zhang Wuji, Xuan Ming Erlao, kenapa kalian berdua tidak tahu malu? siapa yang berani datang dan ikut campur? Ternyata Master Zhang. Du Lord. Kamu bawa dia kemana? Siapa yang terpesona sepanjang hari? Toko, ingat aku. Aku tidak takut ayahku marah, Mr. Lu. Miss Zhao. Jaga Miss Yao dulu. Kamu harus hati-hati. Kedua orang tua ini marah saat melihat satu sama lain. Mari kita bertarung dengan baik hari ini. Kamu baik-baik saja. Hati-hati. Periksa itu. Apa tidak apa-apa? Aku akan membantumu duduk di sebelahku. Bagaimana kamu istirahat di sini dulu? Mowgli. Miss Yao, pemimpin Slowu Sang kejam. Dia menularkan racun dingin ke putri. Sangat kejam. Ziruo, jangan. Jangan biarkan dia mencambuk tangannya untuk menyelamatkan dan membunuh. Kenapa kamu memukulku? Bukan aku yang memukulmu. Apa kamu ingin menelan triknya sendiri? Kamu gila, bagaimana bisa memukul dirimu sendiri? Aku tidak akan memukulmu jika kamu memukulku. Min Mei, kamu baik-baik saja. Sangat dingin. Kenapa kamu memukulku? Apa kamu ingin menelan triknya? Jangan lari, aku akan bertarung denganmu. Kakak aku tidak memilikinya. Kamu lari kemana? Itu Sang Wuji, anak itu sedang bermain trik. Aku tidak bermaksud memukulmu.
Tembakan artileri, sangat ganas. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan situasinya? Ya, sangat serius. Tembak. Tembak. Apa yang harus dilakukan dengan pemimpin yang cepat? Tembakan artileri pasukan Yuan terlalu ganas. Saudara-saudara, tidak bisa mengangkat kepala. Apa yang harus kita lakukan? Wuki dengan cepat meluncurkan meriam 5 elemen. Tahan serangan mereka. Ya ayo. Tembak. Bunuh. Tembak. Wuki membuat gunung dari cangkang. Terlalu banyak prajurit musuh untuk ditahan. Kemudikan Jenderal Su, kemudikan Jenderal Su, kemudikan. Jenderal Su, Gunung Shaoxi hampir ditembus. Apa yang terjadi? Cepat selamatkan. Gunung Shao. Ya terserah kita untuk mengajar. Jangan tinggalkan sepotong baju besi untuk membunuhnya. Kemenangan atau kekalahan pemimpin tidak bisa ditunda seketika. Guru pikirkan cara. Uskup cepat. Terserah kamu.
Bawahan pemimpin mengagumi seni bela diri pemimpin, hati dan empedu. Tak terduga pengkanan pesukan baju Juanda. Ini benar-benar berkah agama ini dan kebahagiaan rakyat biasa. Saudara sukamu tidak perlu memujiku. Kemenangan besar hari ini. Pertama, dua kakak besar datang dengan cepat. Kedua bergantung pada warisan Yuwumu. Adik tidak punya jasa. Bagaimana warisan Yuwumu? Juga minta guru untuk menjelaskan. Penggunaan pasukan WMU seperti dewa di luar jangkauan generasi mendatang. Jika Yuwumu masih hidup hari ini, memimpin pahlawan-pahlawan Songyuan, mengapa tidak mengalahkan mereka sampai ke tanah? Ya. Kembalikan sungai dan gunungku ke Huanglong. Pewahan Hida Hinang. Bagaimana berani menerima hadiah begitu besar dari pemimpin? Saudara Su jangan menolak lagi. Saya untuk rakyat biasa, dan memberikanmu buku perang ini. Bawahan mematuhi dekrit uskup. Ayo lakukan. Lakukan. Hanya satu teriakan untuk membalikkan sekelompok orang bela diri. Nama pria ini adalah Xie Sun. Dia salah satu dari 4 penjaga besar Mingjiao. Saya mendengar bahwa Tianjing Sek mengadakan pertemuan untuk mengangkat pisau dan mengambil pisau. Bolehkah saya bertanya nama anjing itu? Di bawah Xie Sun, teman-teman Jiang Hu memberiku julukan. Disebut Raja Singa Emas. Dia terbang turun ke panggung. Tidak peduli keraguan orang-orang di sekitarnya. Langsung menuju pedang naga. Tuan Gereja Skihau melihatnya. Segera menyerang Xie Sun dengan pedang. Tapi Jarak Antara Kejua Bela pihak terlalu besar. Dia dihempaskan ke tanah oleh Xie Sun. Kemudian dia menakuti yang lain dengan gada di tangannya. Melangkah maju untuk mengambil pisau pembunuh naga. Tapi pisau pembunuh naga adalah senjata ajaib. Cahaya dingin bilahnya berkilau. Gas pisau yang menakutkan langsung mengguncang Xie Sun. Xie Sun tercat. Meledakkan kekuatan batin di telapak tangan. Di bawah aksi teror. Berhasil memegang pisau pembunuh naga. Menekan gas pisau pada pisau. Pisau yang bagus, pisau yang bagus. Untuk mencegah rahasia pembunuh naga terungkap, Xie Sun ingin membunuh semua yang hadir. Pada saat ini, Zhang Chuishan muncul. Untuk mensega Xie Sun membunuh orang yang tidak bersalah. Keduanya bertemu untuk bersaing. Tapi melihat Zhang Chuishan terbang di atas dinding batu. Mengukir 24 karakter di dinding batu dengan senjata di tangan. Wuling tertinggi. Pedang dan pembunuh naga. Memerintah dunia. Tidak berani. Itian tidak bisa keluar. Siapa yang bertarung? Melihat bahwa Zhang Chuishan bisa menggabungkan seni bela diri dengan kaligrafi. Xie Sun hanya bisa mengakui kekalahan. Tapi masih tidak berencana untuk membiarkan semua orang pergi. Untuk mengatakan tidak tahu malu. Itu Xie Sun. Dia diam-diam memberitahu keduanya. Robek pakaianmu dan taruh di telingamu. Tekan telingamu dengan kuat dengan kedua tangan. Jika ingin bertahan hidup tidak boleh salah. Tidak bisa melihat Xie Sun. Keduanya hanya bisa melakukan. Tapi melihat Xie Sun melambaikan tangannya. Teror kekuatan batin meledak. Banyak harimau perak terbang dari mulutnya. Ini adalah keterampilan teriakan singa unik dari seni bela diri teriakan singa. Semua orang di penonton tewas dan terluka ketika keduanya bangun lagi. Tapi ditemukan terikat di gudang kapal. Xie Sun memberitahu keduanya. Temukan tempat yang tenang untuk mempelajari rahasia Dragon Slayer. Agar tidak mengungkapkan keberadaan mereka. Saya tidak berencana membiarkan keduanya pergi. Saya harus menyalahkan kalian berdua. Di pulau gurun itu. Habiskan beberapa hari bahagia bersamaku. Setelah Xie Sun pergi, Zhang Chuishan menggunakan kekuatan internal untuk memutus kabel besi. Tidak terduga ada badai di laut. Semua orang jatuh ke laut. Ketika saya pengen lagi. Ditemukan di sebuah pulau es. Pada saat ini, pikiran Xie Sun dalam kebingungan. Mengayunkan pisau untuk membunuh keduanya. Keduanya melawan dengan putus asa. Tapi bukan lawan Xie Sun. Pada saat kritis, In Susu mengambil tindakan tigas. Membiarkan Xie Sun dengan jarum perak. Keduanya selamat. Sejauh ini keduanya tinggal di pulau itu. Dan menikah. Waktu berlalu. Dua anak Zhang Xuishan lahir. Yin Susu melihat bahwa Xie Sun sangat menyukai anak-anak. Membiarkan putranya mengakui Xie Sun sebagai namanya Wuji. Ketiganya juga mengikat persahabatan yang erat. Wuji berusia 10 tahun. Xie Sun juga mencintainya. Mengajarkan Seven Injury Boxing dari Wuzong Wugong. Selama periode ini, Zhang Chuishan dan keduanya juga mengetahui masa lalu Xie Sun. Ternyata puluhan tahun yang lalu, keluarga Xie Sun dibina oleh gurunya, Cheng Kuan. Jadi sering menjadi gila. Keesokan harinya, Xie Sun menemukan arah angin berubah. Bisa mengirim keluarga Zhang Chuishan kembali ke Tiongkok. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Es dan ketiganya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal ketika keduanya menginjakkan kaki di dataran tengah. Namun dia bertemu dengan Song Yuan Qiao, Yin Ye King, yang sedang bertarung dengan faksi ternyata selama puluhan tahun. Di dunia perselating pedang naga Xie Sun dan Wang Panshan Terrace bertarung tanpa henti. Kembalinya ketiganya, Lang Sang Minarik Perhatian Samuel Pihak. Untuk melandangi Xie Sun, Zhang Chuishan terpaksa berbohong bahwa Xie Sun sudah mati. Benar Xie Sun si pencuri nakal. Memang sudah mati.
Ayah ibu dan ayah belum mati. Kenapa bilang dia sudah mati? Kebajikan memberi nasi di perahu air si gadis Han. Kamu adalah... Seekor laba-laba bertemu Ju Jiusen di kuil yang rusak. Melihat dia menyembah ayahnya, dia mengejek. Kasihan sekali. Jadi kamu kesini untuk bakar kertas untuk ayahmu. Kenapa aku tidak cakar wajahmu dulu baru bunuh kamu? Bagaimana menurutmu? Pencuri berhenti. Kata-kata itu jatuh dan terbang pergi. Seekor laba-laba terbang menghindari serangan. Ternyata orang ini adalah sepupu Weibi dan keluarga Wu. Beberapa orang langsung bertarung. Suara pertarungan mengganggu semua orang di Mei. Extinction mengirim Ding Minjun untuk memeriksa. Meskipun jumlah Weibi 3 lebih banyak, tapi ilmu silatnya terlalu buruk. Langsung oleh laba-laba 1 lawan 3. Dengan mudah mengalahkan trio itu. Saat itu Ding Minjun tiba. Langsung bergabung dalam pertarungan. Aku tahu faksi Omei tidak mudah diusik. Seekor laba-laba menghindari serangan dengan menyapu dan pedang di tangan. Tanah meledak. Aku ingin pergi saat kekacauan. Tak disangka dia masih tertangkap. Aku tahu aku akan mati. Seekor laba-laba langsung memohon ampun. Aku juga punya kekasih yang tampan seperti Pan An di rumah. Aku ingin mendengar kekasihku berkata dengan telingaku sendiri. Dia berjanji akan menikahiku. Aku merasa tenang di bawah Jukuan. Aku tahu Spider ternyata punya kekasih yang lebih tampan dari Pan An. 3 orang ini melihat. Mengikuti laba-laba kembali ke gubuk jerami. Tapi ternyata itu tulisan yang pelit. Weibi tertawa. Kukira itu anak laki-laki tampan yang mirip Pan An. Sekarang dia terlihat seperti pria jelek. Laba-laba mengabaikan ejekan beberapa orang. Aku ingin tahu, apakah Zhang Yuji mau menjadikannya sebagai istrinya. Tidak disangka ditolak. Diejek lagi oleh beberapa orang. Aku bahkan tidak mau kamu menjadi monster jelek seperti ini. Apalagi kalau kita tidak membunuhmu. Apa gunanya kamu hidup di dunia ini? Hati laba-laba langsung hancur. Lihat wajah jelek orang-orang ini. Zhang Yuji langsung tahu apa yang dia lakukan. Langsung mengubah ucapannya. Gadis, aku sungguh-sungguh ingin menikahimu. Aku takut kamu menganggap aku tidak layak. Mulai sekarang aku akan membuatmu aman dan bahagia. Rasa sakit di masa lalu. Tidak peduli orang seperti apa yang datang untuk mengganggumu. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku akan melindungimu. Ucapan Zhang Yuji membuat Spider tersentuh. Lihat keinginanmu. Spider mulai lagi dengan beberapa orang. Dengan tambahan Mei, kekuatan beberapa orang meningkat 1 tingkat. Laba-laba bukan lagi lawan. Tepat ketika beberapa orang ingin mengakhiri laba-laba, Zhang Yuji langsung menembak. 9 sihir matahari diluncurkan. Amarah kuning meledak. Mengagetkan beberapa orang dengan 1 pukulan. Beberapa orang terkejut. Aku tahu akan ada yang membantu Spider. Buru-buru melarikan diri dari sini. Laba-laba baru tahu saat ini. Zhang Yuji ternyata memiliki ilmu bela diri yang hebat. Kamu tidak bilang kalau kamu bisa bela diri. Aku tidak bilang kalau aku bisa bela diri. Pada saat ini, Ding Minjun datang bersama adiknya You Ziruo. Ingin menangkap keduanya. Laba-laba mengambil alih. Keduanya bertarung. Meskipun You Ziruo adalah adik junior, ilmu bela dirinya sudah punah. Kekuatannya di atas Ding Minjun. Tapi You Ziruo baru saja masuk ke arena. Pengalaman praktis kurang. Tidak sengaja terkena serangan tangan beracun laba-laba. Melihat adik junior bukan lawannya. Keduanya hanya bisa mundur sementara. Khawatir kepunahan akan mengganggu keduanya. Seekor laba-laba segera pergi bersama Zhang Yuji bersembunyi di gubuk jerami. Tak disangka ketahuan. Lihat kepunahan. Seekor laba-laba langsung panik. Tapi lihat mara kepunahan bermirsi. Meledak dengan kemarahan yang kejam. Gerakan tubuh yang aneh. Berputar mengelilingi laba-laba. Tubuh laba-laba tidak menuruti. Angkat tangan menyerah. Lalu tangan langsung terkulai. Berdiri berlutut dengan kedua kaki. Ternyata kepunahan telah memetakan telang perjalanan. Kemudian mereka diperintahkan untuk membawa keduanya pergi. Di tengah jalan, Zhang Yuji juga mengambil kesempatan untuk bertemu You Ziruo. Keutamaan memberi makan nasi di perahu air gadis Han. Tidak pernah berani. Kamu adalah... Aku tahu Zhang Yuji tidak mati. You Ziruo sangat senang. Tak disangka itu menarik ketidakpuasan untuk meredakan kecemburuan laba-laba. Zhang Yuji hanya bisa menggunakan keterampilan ajaib untuk membantu hari semua orang bertemu pejilian Inli Wudang. Seekor laba-laba ingin mendengar kabar Zhang Yuji dari mulutnya. Tidak ada audio yang tersedia. Baru saat itu Tuan Sang tahu, ternyata gadis di lembah kupu-kupu sebenarnya adalah seekor laba-laba dan kekasih yang tidak pernah dilupakan laba-laba adalah dirinya sendiri. Pada saat ini, pengeras suara mengirim sinyal darurat. Senua orang saja pergi membantu. Tapi lihat kepunahan mengayunkan pedang surgawi. Kempokin pedang. Semua orang bukan lawannya. Meskipun bendera 5 elemen Mingjiao menyerang dengan dari waktu ke waktu muncul dari tanah. Tapi kepunahan memiliki senjata ajaib seperti pedang surgawi. Mereka akan segera ditangkap. Setan dan monster dengarkan. Selama kamu memohon ampun, akan menyelamatkan nyawamu. Biarkan kamu hidup mengerti? Pencuri tua kami dan saudara Suang bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Ingin kami berlutut memohon ampun. Lihat bahwa populasi kaku. Kamerahan kepunahan. Pedang surgawi telah keluar dari sarungnya. Pedang. Aura pedang yang menakutkan langsung melukai orang serius. Bawahan-bawahannya melihat bahwa Tuan ingin bertarung sampai mati dengan kepunahan. Tak disangka dia punah lagi dan terluka parah oleh Hitian Jian. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Berhenti. Saya pikir lebih baik meminta You Dian menjadi pemimpin. Sekarang Ming Jiao kita tercerai-berai. Maka tolong undang pemimpin Yoda. Datang dan balikan-balikan. Bukankah baju zirah itu lebih baik? Kamu sialan. Zhou Jian marah. Segera menyerang Yang Xiao dengan gelombang telapak tangan. 2 orang bertarung. Yang Xiao adalah Yutusen Kiri Ming Jiao Guangming. Seni bela diri tidak bisa dibandingkan dengan yang lain juga sangat menyadari. Khawatir bahwa perselisihan internal antara keduanya tidak mampu menahan serangan dari 6 sekte besar. Beberapa orang hanya bisa membantu You Dian. Ingin memisahkan keduanya, tapi tidak menyangka kekuatan Yang Xiao begitu dalam. 1 lawan 2 tidak kalah angin, bahkan membuat Feng Yixia dan You Dian berhadapan. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa menyerang bersama.
Tak disangka Yang Xiao menggunakan tenaga dalamnya untuk menarik beberapa orang bersama. Yang Xiao Kung Fu, apa yang kamu lakukan? Saya pikir itu seperti pergeseran besar. Selamat kepada Yang Zuoshi. Dari mana kamu mendapatkan warisan sejati dari Tuan Yang? Saya tahu bahwa Yang Xiao sebenarnya mendapatkan warisan sejati dari pergeseran besar. Semua orang tahu itu bukan lawannya. Segera mengaku kalah. Tidak menunggu beberapa orang untuk menarik diri. Sosok jatuh dari udara. Melukai beberapa orang dengan satu telapak tangan. Apa kamu? Mengapa melakukan tindakan hina dan tidak tahu malu? Tapi melihat seseorang melepas topeng, itu adalah tangan petir Hunyuan Cheng Kun. Itu juga Yuan Shen kuil Shaolin saat ini. Lihat dirimu sendiri, mengalahkan 7 Master Ming Jiao dengan satu kekuatan. Yuan sangat senang. Pada saat ini Yang Xiao bingung. Tidak mengerti bagaimana lawan bisa sampai ke Guang Mingdi. Hanya karena jalan rahasia Ming Jiao selalu diketahui hanya oleh para pemimpin dari generasi ke generasi. Tidak berkata apa-apa. Sekarang dia hanya ingin memadamkan api Ming Jiao, kemudian mengubur bahan peledak dan meledakkan puncak cahaya. Ini, beberapa orang menyesal. Jika tidak ada pertarungan antara beberapa orang, serangan menyelinap Yuan Shen bisa berhasil? Aku merasa menyesal di hati. Pada saat ini Yuan Shen berkata lagi, Yang Jingtian, Yang Shantian, bagaimana kamu bisa lahir saat kamu adalah iblis besar? Sombong dan angkuh. Dia di mataku hanya seorang pelacur seperti kamu. Sampah yang bahkan tidak sebaik kamu. Mendengar Yuan Shen begitu terbuka, Wei Xiao sangat marah. Ambil napas. Manfaatkan kesempatan untuk terbang di atas tembok batu. Menukik ke bawah dengan satu telapak tangan. Yuan Shen buru-buru melawan. Keduanya terguncang oleh satu sama lain. Bukan luka ringan. Pada saat ini, hanya Zhang Wuji yang tersisa di tempat kejadian. Jika tidak bisa berkata, biarkan dia naik dan membunuh Yuan Shen. Zhang Wuji tidak tahu bahwa Yuan Shen adalah Cheng Kun yang membunuh keluarga raja singa Golden Retriever. Tidak ingin membunuhnya. Hanya menggunakan tenaga dalam untuk menggerakkan tas. Ketong ke Yuan Shen. Ingin menunjuk titik akupunturnya. Tak terduga Yuan Shen berbalik menjadi pembunuh. Satu jari melontarkan Zhang Wuji ke udara. Pencuri itu berani bertindak dengan baik. Lihat bahaya tersembunyi terangkat. Yuan Shen juga berdiri. Semua orang terkejut. Tidak menyangka Yuan Shen pulih begitu cepat. Sora melihat murid biksu suci. Benar-benar tidak sama. Kamu belum menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang ambigu tentang ini, sehingga kamu tidak bisa mengatakannya? Lihat tiket kemenanganmu sendiri. Yuan Shen juga memegang keping kabinet asli kabinet Senua Orang. Ternyata puluhan tahun yang lalu, Yuan Shen bukanlah biksu Shaolin. Dia adalah Hunyuan Thunderbolt Hand Cheng Kun, dengan adik perempuannya yang adalah teman masa kecil dua tebakan kecil. Tak terduga adik perempuan dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan Yang Dingtian. Keduanya tidak bahagia setelah menikah. Sering bertemu Cheng Kun di jalan rahasia. Tapi aku tidak ingin terkena sinar matahari, menyebabkan latihannya menjadi gila dan tiba-tiba meninggal. Melihat Yang Dingtian meninggal karena dirinya, adik seperguruannya hancur hati mengikuti matahari ke langit. Cheng Kun hancur hati. Bersumpah untuk menghancurkan kultus iblis. Dia datang ke rumah muridnya Xie Sun, ingin menyatukan murid-murid untuk memberantas Ming Jiao. Tidak disangka dia menemukan Xie Sun membawa pisau di pinggang. Pisau Mandarin Jantian dan Betina. Itu yang disukai Yang Dingtian. Mengetahui bahwa Yang Dingtian dan Xie Sun telah menjadi sahabat dekat, menjadi salah satu dari 4 penjaga besar Ming Jiao. Jadi dia membunuh Xie Sun. Memaksa Xie Sun untuk menemukan dirinya sendiri, memprovokasi ketidakpuasan sekolah bela diri terhadap sehingga menanam benih untuk kehancuran diri kultus iblis. Mendengar cerita dalam ini, Zhang Wuji marah. Aku tidak pernah ingin membunuh keluarga ayah angkatku Xie Sun. Menginspirasi sekolah bela diri untuk mengirim udang memaksa orang tua mereka di depanmu. Dia segera menggerakkan kekuatan internal untuk larut menjadi kekuatan fungsi. Cheng Kun buru-buru melawan. Dua orang bertarung. Kekuatan internal teroris meledak. Kantong kain tidak tahan dan langsung pecah. Cheng Kun penjahat-jahat, tinggalkan hidupmu. Mengetahui bahaya udang. Zhang Wuji buru-buru melaporkan surat, tapi masih terlambat selangkah. Zhang Sanfeng terluka oleh berpura-pura kosong. Melihat lawan begitu sengaja melukai diriku. Zhang Sanfeng tahu bahwa Wudang akan lebih beruntung kali ini. Agar tidak memutuskan warisan Wudang, dia mengajarkan pemahamannya tentang Tai Chi Quan dan Tai Chi Jian kepada Yu Dayan. Biarkan itu mewariskan set bela diri ini. Tapi melihat keberuntungan dan kekuatan dalam Zhang Sanfeng, gambar Tai Chi di depanmu terbentuk seketika. Balikkan dengan telapak tangan. Tai Chi sedang dipamerkan. Lihat tinju ini. Zhang Wuji terkejut. Ini lambat dan cepat. Bela diri yang luar biasa dengan pengereman statis. Dunia yang tak terduga. Ada kungfu yang sangat cerdik. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Diam-diam bersembunyi di belakang murid lain dan mulai belajar. Setelah Zhang Sanfeng selesai bertinju, tanya, Dai Yan, berapa banyak yang telah kamu pelajari? Murid Master Yulu. Hanya tahu 30-40%. Tapi ingat gerakan dan rumusnya. Sulit bagimu jika perahu teratai ada di sini. Pada saat ini, suara di kaki gunung terdengar. Semua orang tahu bahwa pihak lain telah tiba. Zhang Wuji langsung mengenali Zhao Min. Dalam sekejap jelas bahwa hilangnya 6 sekte besar pasti terkait dengannya. Agar tidak dikenali oleh Zhao Min. Zhang Wuzong diam-diam pergi ke samping untuk menyamar. Zhao Min naik dan tidak banyak bicara. Langsung meminta Wudang bergabung dengan istana. Ternyata ditolak oleh Zhang Sanfeng. Karena Zhang Zhenren sangat keras kepala, maka kami tidak ada yang bisa dikatakan bahwa dia pergi. Pada saat ini, sosok terbang masuk. Langsung mengusir 8 beruang panah. Dia adalah salah satu dari 4 penjaga Ming Jiao. Raja kelelawar bersayap hijau Wei Yixia. Dia naik dan membongkar rencana Zhao Min. Zhao, kamu mempertaruhkan pintu Ming Jiao saya. Apa tujuan merusak reputasi Ming Jiao saya? Zhao Min tidak ingin menjelaskan terlalu banyak dengan Wei Yixia untuk menghindari malam yang panjang. Suruh bawahannya mengusirnya.
Ternyata keduanya belum mulai bertarung. Sebuah kantong kain bundar berguling. Dia adalah salah satu dari 5 orang tersebar Biksu Budai tidak bisa bicara. Yang Xiao dan Yin Tiansheng juga tiba dengan kerja ringan. Melihat semakin banyak orang, Zhao Min tahu ada yang tidak beres. Saya ingin berhadapan langsung dengan Wudang. Selesaikan pertarungan lebih awal. Zhang Zhenren. Kebetulan saya punya beberapa anggota keluarga yang tidak belajar beberapa trik kucing berkaki 3. Benar. Jika kamu mengalahkan ketiganya, saya pikir kungfu sekolah Wudang memang layak. Lihat dasar masing-masing. Zhang Sanfeng ingin bergerak, tapi dia dihentikan oleh Sang Wuzong yang menyamar sebagai bocah membantunya menyembuhkan lukanya dengan kekuatan internal yang kuat. Saya tahu saya telah bertemu seorang ahli. Menyerahkan posisi. Melihat Sang Wuji di usia muda dia, tidak menganggap dirinya serius. Di Fu mengelola kemarahan. Berdiri segera. Siap menyelesaikan Sang Wuji. Melihat tubuh masing-masing begitu aneh. Sang Wuji senang melihat hunting. Berjongkok dan mulai mengamati. Tak terduga Ahsan tiba-tiba bergerak. Menyerang Sang Wuji dengan cepat. Sang Wuji terkejut. Terbang kembali dan mulai melawan. Sebagai master dari cabang luar Shaolin dari wilayah barat, keterampilan jari King Kong Ahsan tidak buruk. Menyerang titik vital Sang Wuji. Sang Yuji tidak memeriksa untuk sementara. Ditolak olehnya. Lihat Combination. Zhao Min dan lainnya sangat senang. Di sisi Yu Dayan melihat latihan Ahsan. Mengenalnya sebagai orang yang memotong anggota tubuhnya. Dialah yang menyakitiku dengan jari berliannya yang kuat. Ini adalah King Kong Siwen Hou Village. Siapa yang mengajarimu menjadi pahlawan? Dia menolak untuk mengatakan di mana pedang naga itu. Zhang Sanfeng juga mengenali bahwa Ahsan sebenarnya adalah pengkhianat Shaolin. Keturunan dari Fireman Tuo. Tidak hanya mewarisi seni bela diri, juga mewarisi kebengisan dari Mandor Api Tuo. Mendengar bahwa Ahsan ternyata adalah keturunan dari gerbang King Kong di wilayah barat. Zhang Wuji berkata, Ahsan membawa krim hitam intermiten. Kamu anak kecil, beri aku 3 ketukan. Aku akan mengampunimu atau tidak. Apakah kamu melihatnya dengan nama keluarga Yu? Apakah takdirmu? Melihat Ahsan seperti ini, Zhang Wuji siap menggunakan Tai Chi untuk membuatnya diam. Keduanya bertarung lagi. Dalam ritme Tai Chi dengan cepat dan lambat. Jerking Kijam, Ahsan tidak berfungsi. Semua dengan mudah dibuka oleh Tai Chi. Melihat Ahsan jatuh ke dalam angin, semua orang mulai mengejek. Ahsan, saya menyarankan Anda untuk mengganti nama Anda. Namanya Ahzuan, oke. Bukan aib untuk berputar beberapa kali lagi. Mendengar ini Ahsan marah besar. Serang Zhang Wuji lagi. Untuk mendapatkan salep hitam intermiten, Zhang Wuji tidak lagi menahan diri. Ledakan kekuatan internal langsung memuntir lengannya menjadi pilihan. Ahsan menjerit kesakitan. Langsung terlempar ke belakang oleh satu telapak tangan. Lihat Ahsan kalah. Sebagai saudara AR, tidak bisa diam lagi. Ajukan permohonan untuk bermain sekarang. Zhang Wuji tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, Ahsan sudah sangat hebat. Kekuatan AR hanya akan tinggi tidak rendah. Dia siap untuk melaksanakan Tai Jikuannya. Kren Pen Weng, aku biarkan kamu bicara omong kosong. Kalau punya nyali naik dan tangkap aku dengan 100 telapak tangan. Kalian anjing pria dan wanita terlalu menindas bertarung denganmu. Setelah kata-kata itu, gunakan kerja ringan dan dua orang bertarung. Punah meskipun bela diri bagus. Tapi bagaimanapun aku baru saja minum obat. Kekuatan belum pulih. Bukan lawan Kren. Tidak sengaja terlempar ke tanah olehnya. Pada saat ini, Zhang Wuji datang setelah mendengar kabar. Dengan mudah mengalahkan prajurit yang mengepung. Dan menangkap Wang Baobao. Pure Henti. Lihat Zhao Min tiba. Zhang Yuji berkata, Nona Zhao cepat perintahkan untuk memadamkan api. Kalau tidak, aku minta maaf pada kalian berdua. melihat Zhang Wuji yang tadi masih bercanda denganku. Mengancamku sekarang. Aku tidak senang sekarang. Kamu baru saja berjanji tidak akan melawanku. Mengapa sekarang bertemu denganku? Ketika beberapa orang berdebat. Turunkan laporan. Laporkan api di istana Pangeran Kecil. Nyawa pangeran masih dalam bahaya. Ayahku dalam bahaya. Keduanya tidak lagi peduli dengan kuil Wan An. Kembali ke istana untuk menyelamatkan orang. Senior di menara. Api sudah mencapai puncak menara. Lompat turun, aku akan menyusul satu persatu. Aku mendengar suara Zhang Wuji. Orang-orang Wudang siap memimpin. Tak disangka Song Qingshu enggan perkaya. Aku masih merasa penampilan Zhang Wuji terlalu canggung. Bisa menghadapi api yang mengamuk. Tidak ada cara lain. Karena percaya pada Zhang Wuji. Anak kedua Wudang melompat pertama. Zhang Wuji terbang ke atas. Berhasil diselamatkan. Kakak adik keempat dan ketujuh. Lompat turun aman di bawah sana. Dengar ini. Sanyua orang tidak ragu lagi. Berebut melompat. Sisi lain, melihat kepunahan terluka oleh He Piong. Fen Yao tidak lagi sopan. Melempar tongkat rusa. Guru cepat lompat turun. Kalau tidak lompat kamu akan jadi arang. Iblis. Jangan buang waktuku di sini. Pergi. Melihat kepunahan begitu bodoh, Fen Yao tidak lagi peduli satu sama lain. Langsung melompat. Pada saat ini, hanya faksi Mei yang tersisa di menara. Kepunahan tidak ingin dikasihani oleh iblis. Kami hanya bisa mengatur murid-murid untuk pergi dulu. Yo Zero khawatir akan keselamatan kepunahan. Kepunahan mendorongnya turun. Tepat ketika Zhang Wuji berinisiatif menyelamatkan orang, kepunahan memukulnya kembali. Aku melompat turun sambil memeluk Yo Zero. Yo Zero, selamat karena kematiannya sendiri. Zero, jangan menangis mulai hari ini. Kamu adalah kepala sekolah ini. Ingat kata-kata guru tidak boleh dilanggar. Zhang Wuji ingin maju membantu. Tak disangka itu adalah kepunahan. Kamu dengarkan aku. Kalau kamu berani menodai kesucian kekasihku, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu. Berkata lalu mati. Kematian kepunahan juga membuat hati Yo Zero hancur. Mengabaikan Zhang Wuji. Konsumsi kekuatan internal dan keterasingan Zero minggu lalu. Zhang Wuji akhirnya jatuh tertekan. Sanyua orang melihat. Segera pergi dengan Zhang Wuji. Melihat semua orang sangat peduli pada Zhang Wuji. Song Qingshu Semburu.
Bibit kebencian perlahan tumbuh di hatinya. Keesokan harinya, setelah luka Zhang Wuji membaik, berpisah dari 6 sekte, kembali ke kota lagi. Dia menemukan foto itu, beritahu Xiao Zhao bahwa dia ingin membawa Zhao Min ke laut bersamanya. Mencari Raja, single golden retriever, hanya karena dia berjanji pada Zhao Min untuk menunjukkan padanya pisau Xiao Zhao tidak senang setelah mendengar ini. Kamu pergi bersama Nona Zhao. Aku akan pergi juga. Mengapa harus pergi lagi? Dia beracun. Siapa tahu apa yang akan dilakukan padamu. Mendengar Xiao Zhao berkata ini, Zhang Yuji hanya bisa setuju. Xiao Zhao langsung menjadi senang. Malam, Zhang Wuji membawa Xiao Zhao ke Zhao Min, sementara keduanya berbicara. Sinyal dari sekte Mei. Ketiganya tahu sesuatu akan terjadi. Jadi segera pergi. Tak disangka aku melihat Ding Minjun bergabung dengan murid-murid Mei. Memaksa Yao Ziruo menyerahkan posisi kepala. Aku diperintahkan oleh guruku untuk mengambil alih sebagai kepala sekte ini. Aku tidak akan pernah menyerahkan cincin besi ini. Pada saat ini, dua orang muncul. Itu Nenek Jinhua dan Laba-Laba. Ini untuk membalas dendam pada pedang asli. Tak disangka kaki mendengar berita Kimation Tragis kepunahan. Nenek Jinhua tidak percaya. Di mana Master Kepunahan? Eksterminator juga keluar. Keluar dan bertarung denganku. Aku baru saja melihatnya menggunakan. Sepertinya jurus pedang sekolah Kunlun. Ada beberapa trik yang cukup kuat. Sepertinya belah kiri dan putar kanan kan. Ya. Oke, maka aku akan mencobanya juga dengannya. Zhang Wusong untuk merawat Yu Dayan dan keduanya, mendapatkan krim hitam dari Zhao Min. Tidak menyangka akan terkena tipu daya Zhao Min lagi. Krim hitam itu palsu. Melihat penderitaan dua sesepuh, Zhang Wuzong sangat kesal. Pada saat itu aku turun untuk melapor, mengatakan bahwa Zhao Min datang ke Gunung Wudang. Zhang Wuji yang marah langsung menghadap Zhao Min untuk menyelesaikan masalah. Berikan aku penawarnya. Jika tidak kau berikan, jangan harap kau bisa hidup. Hah, apa yang kau bau? Jika kau mati, aku tidak akan menemani. Kau pikir aku bercanda denganmu. Kau tidak datang dengan penawarnya. Hari ini adalah hari kau dan aku mati. Melihat Zhang Wuji begitu terburu-buru, Zhao Min tidak lagi bercanda, mengatakan selama Zhang Wuzong menjanjikan 3 hal padanya. Memberikan penawar dengan kedua tangan. Demi nyawa para sesepuh, meskipun Zhang Wuji enggan. Tapi tidak berjanji. Berhasil mendapatkan penawar menyelamatkan dua sesepuh. Yam, Zhang Wusong telah ditanyai oleh banyak pihak, mengetahui bahwa 6 sekte di penjara di Kuil Wan An. Jadi aku membawa Wei Xia dan Yang Xiao untuk memeriksa, tetapi melihat Zhao Min menginterogasi He Taichong. Tuan Tiekin, apakah kau menyerah atau tidak? Aku tidak menyerah juga tidak menerima. Jika kekuatan batinku ada pada dua orang ini, di manakah dia lawanku? Melihat He Taichong tidak bekerja sama, Zhao Min hanya bisa memerintahkan orang untuk membawa He Taichong pedang kulun He Taichong sendiri. Pada saat itu Zhang Yuji hanya menyadari Zhao Min melarang jumlah sekte di sini, hanya untuk mempelajari ilmu bela diri berbagai aliran. Zhao Min segera menemui kebuntuan. Jadi dia bertanya pada dua sesepuh. Tuan Suami Grusa, apakah kau ingat bagaimana trik itu digunakan tadi? Saudara Banggo, apakah kau melihat dengan jelas? Aku tidak melihat. Melihat keduanya seperti ini, Zhao Min tidak marah. Aku tidak tahu apakah keduanya benar-benar mengajari diriku ilmu bela diri. Hanya bisa bertanya pada orang yang menderita di samping, menderita tanpa bicara. Serang dulu. Dua orang bertarung, menderita untuk mudah lolos dari tombak panjang. Pedang berputar. Memaksaluan menyerahkan senjata mereka. Lalu membengkokkan tombak. Pedang panjang mengayun, mudah menundukkan satu sama lain. Melihat bahwa penderitaan begitu tinggi dalam bela diri, Zhang Wuji dan ketiganya terkejut. Zhao Min sangat senang. Sangat luar biasa. Jika bukan karena belas kasihanmu, sepertinya kepala ini sudah lama pindah. Master penderitaan, bisakah kau menunjukkan bela dirimu lagi? Tunjukkan padaku. Kepala penderitaan terbang kembali. Ketuk ujung kakimu. Berputar ke udara. Pedang panjang menyusuk. Berputar liar di tungku. Membawa beberapa api. Segera menusuk dengan pedang. Lawan ingin melawan. Tidak disangka api tiba-tiba meledak. Melihat bela diri Kuto Utuo, Zhang Wuji tahu orang ini pasti setara dengan dua tetua Xuan Ming. Melihatnya sebagai saingan. Melihat penderitaan mengandalkan bela diri yang kuat. Zhao Min ingin mengajarinya bela diri. Tidak disangka ditolak. Mengapa? Melihat penderitaan pergi, Zhao Min tidak senang, mengetahui bahwa sang pembasmi terlalu sulit untuk diajak bicara. Segera memerintahkan Yao Ziruo untuk dibawa ke atas. Aku ingin mengambil bela diri Mei dari mulut Yao Ziruo. Ilmu pedang sekolah Emi, meskipun bukan karya besar, tetapi juga bela diri sekolah Zendamen Zongyuan, tidak bisa membiarkan orang tak tahu malu seperti kalian mencuri untuk belajar. Mendengar bahwa Yao Ziruo tidak melakukan berani menghina dirimu sendiri. Zhao Min merah. Hanya ingin di wajahmu menggambar 20 atau 30 seperti master penderitaan. Tampilan yang sama. Just when Zhao Min ingin membunuh, sebuah senjata tersembunyi menyerang Yang Pedang Ichian. Zhang Wuji mangkel. Melihat kedatangan Zhang Wuji, Zhao Min segera menghentikan bawahannya. Master Zhang, Anda sangat membenci kotak brokat yang saya berikan. Harus memecahkannya. Saya tidak membawa senjata tersembunyi saat terburu-buru. Hanya kotak ini diperlukan saya. Pasti tidak sengaja mengundang gadis itu. Saya mendengar bahwa Tuan Zhang Yu membawa kotak brokatnya sendiri. Zhao Min sangat senang. Zhang Yu selalu tahu bahwa dia telah memecahkan kotak brokat. Segera mengambil kotak brokat dan berkata akan mencari seseorang untuk memperbaikinya. Zhao Min sangat senang setelah mendengar ini. Bersiap untuk membiarkan Zhang Wuji pergi. Zhang Wuji melihat ini, segera bertanya tentang Song Yuan Qiao dan lainnya.
ingin membujuk mereka untuk melayani pengadilan. Dengan cara ini akan ada kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Saya tidak tahu bahwa mereka keras kepala dan tidak mendengarkan perasaan saya. Harus membujuk mereka perlahan satu persatu. Lihat APA Yang Xiaomin katakan. Zhang Wuji tahu bahwa tidak peduli apa hari ini. Sulit untuk menyelamatkan Song Yuan Qiao dan lainnya. Untuk menghindari memulai ular. Berbalik dan bersiap. Untuk membawa Zhou Zhirua pergi. Berhenti. Saya ingin pergi, Anda pergi sendiri. Anda membawa orang pergi dari saya, bahkan tidak bertanya kepada saya. Hang Wuji, Anda tidak menganggap saya serius. Karena Anda begitu usil. Maka tangkap saya 3 telapak tangan. Oke, selama Anda bisa menangkap 3 telapak tangan saya bisa membiarkan mereka semua pergi. Tapi sebelum Anda mati, beritahu saya siapa master Anda dulu. Seseorang akan mengirimkan laporan pemakaman kepada Anda. Tidak ada master. Maka tangkap. Kata-kata jatuh ke kepunahan ayunkan telapak tangan marah. Menempar Kaluar. Zhang Wuji tidak siap. Menendang beberapa mirjanya. Jatuh ke tanah tanpa tahu apakah hidup atau mati. Seseorang memotong semua lengan kanan orang-orang ini. Ya? Tak disangka Zhang Wuji tidak mati. Kepunahan katakan. Tak kusangka kekuatan dalam Zhang Wuji begitu dalam. Kalau kau termedengkan keras kau tidak akan mati. Untuk memberi dirimu langkah mundur. Kepunahan berbicara. Anak muda jangan ikut campur. Kau baru saja mendapat tamparan dariku. Aku hanya menggunakan 3 poin kekuatan kau tahu. Tapi dia tidak menyangka Zhang Wuzong menganggapnya serius. Aku harus menerima 2 telapak tangan lagi. Orang Ming Xiao mendengar. Cepat berbicara untuk mencegah. Khawatir kepunahan akan membunuhnya. Tak disangka Zhang Wuji sama sekali tidak takut. Tentu saja kau bersikeras menjadi pahlawan. Kau yang mencari kematian. Aku tidak bisa disalahkan. Kata-kata jatuh kepunahan Kaluar dengan kejut tengah. 7 poin kekuatan dalam. Zhang Wuji menutup matanya dan menerima telapak tangan lagi. Tidak menyangka kepunahan tidak berbicara. Telapak tangan lagi di atas. Zhang Wuji langsung terbang puluhan meter jauhnya. Semua orang mengira Zhang Wuzong telah mati di Huangquan. Tak disangka dia bangkit lagi. Semua orang terkejut. Dia duduk perlahan di tanah. Dalam pikiranku, aku memikirkan garis besar Jiuyang di Fine Art. Dia kuat olehnya angin sepau-sepau bertiup di bukit. Bulan Hengming menerangi sungai. Dia disilangkan olehnya bulan bersinar di sungai. Dia kejam, dia jahat. Penuh nafas. Dalam keterkejutan kerumunan, upper saya Jabe semblan matahari. Amarah kuning meledak. Daun-daun di sekitar Zhang Wuji berputar dengan zenki. Setelah penyesuaian nafas singkat, Zhang Wuji sekali lagi berdiri di depan kepunahan seperti harimau. Melihat penyesuaian nafas singkat Zhang Wuji, seperti tidak ada apa-apa. Kepunahan gelisah. Mencegah lagi. Jarang seorang pemuda memiliki tulang punggungmu. Bawahan divisi kepunahan tidak pernah memaafkan. Baik untuk mengenal setan-setan ini. Aku adalah orang yang tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Bisakah kata kepunahan disebut tanpa alasan? Melihat kepunahan begitu bodoh, Tuan Zhang Wu siap mengambil alih telapak tangan ketiga. Pada saat ini, Tianying mengajarkan Raja Yin Ye untuk melihat pahlawan muda Zhang Wuji. Saya ingin mengambil alih telapak tangan ketiga kepunahan untuk lihat paman saya muncul untuk mencuri perhatian. Zhang Wuji tentu saja tidak bisa setuju. Nah, apakah kamu ingin hidup beberapa tahun lagi? Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Generasi muda tidak berani serakah. Segera setelah kata-kata ini keluar, Raja Yin Ye memberikan pandangan yang menyenangkan. Dia juga memperingatkan sang pembasmi. Jika Zhang Wuji dipukul sampai mati, maka orang-orang ini akan dikubur bersama Tuan Zhang Wu. Ngomong-ngomong, saya memberi pembasmi rasa dari orang saya sendiri. Melihat diri saya menunggang harimau, pembasmi hanya bisa memaksakan telapak tangan ketiga. Mengetahui bahwa kekuatan pembasmi tidak kecil, Zhang Wuji tidak berani ceroboh. Keberuntungan 9 matahari, seni ilahi siap. Tetapi melihat pembasmi, telapak tangan mengumpulkan kekuatan keberhasilan meledak. Serangan pada Zhang Wuji. Kedua pihak bertabrakan, langsung mengguncang pembasmi. Telapak tangan bahkan lebih merah dengan gas yang marah. Jelas Zhang Wuji memenangkan pertempuran. Melihat diri sendiri dikalahkan, pembasmi hanya bisa pergi dengan murid-muridnya. Pada saat ini, seekor laba-laba tiba-tiba menarik Zhang Wuji untuk pergi. Oleh Raja Yin Ye. Ternyata laba-laba itu sebenarnya adalah putri Raja Yin Ye. Setelah itu dia memuja ibu mertua Jinhua sebagai gurunya. Sulit untuk menangkap laba-laba kali ini. Raja Yin Ye ingin membawanya kembali untuk dihukum. Pada saat ini, satu orang terbang masuk, membawa laba-laba pergi. Itu adalah Raja Kelelawar Sayap Biru Wei Yixia. Mengetahui bahaya laba-laba, keduanya segera mengejar. Tetapi Raja Kelelawar Sayap Biru adalah satu-satunya di dunia. Segera keduanya akan dipisahkan. Senior Yin Raja Kelelawar Sayap Biru ini berlari cepat. Saya mengikutinya sampai akhir. Melihat Zhang Wuji menderita 3 telapak tangan masih bisa setara dengan kerja ringan saya sendiri. Raja Yin Ye sangat penasaran. Guru seperti apa yang bisa mengajari murid seperti itu? Aku tidak punya tuan yang memanggilku An Yusing. Saat ini, Skyhawk Mandarin sinyal SOS. King Yin Ye ingin kembali. Aku meminta Zhang Wuji untuk menyelesaikan masalah Spider. Setelah King Yin Ye pergi, Zhang Wuji tahu bahwa keterampilan ringannya tidak sebaik Wei Yixia. Bisa tidur di perjalanan, tapi dihadang di tengah jalan. Tapi lihatlah pria ini dengan kepala besar seperti telinga lebar. Maitreya. Dia adalah salah satu dari 5 orang tersebar biksu muda yang tidak bisa berkata. Aku tahu bahwa Spider ditangkap oleh King Bat. Aku tidak bisa membujuknya untuk tidak menyelamatkannya. Lagi pula Raja Kelelawar bersayap biru terkenal karena menghisap darah. Hampir tidak mungkin untuk hidup di tangannya. Tapi Zhang Wuji tidak percaya pada kejahatan. Dia tidak akan menyerah meskipun ada kesempatan. Tidak bisa berkata dengan putus asa. Aku hanya bisa mengambil kesempatan apa yang ada di belakangmu. Zhang Wuji.